Bang Karni Ilyas dan para narasumber serta para pemirsa di seluruh Indonesia atau dimanapun berada. Topik ILC malam ini adalah agama musuh besar Pancasila dalam kalimat tanya. Maka jawabannya Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu bersumber juga dari nilai-nilai keagamaan yang kemudian dikristalisasikan menjadi ideologi, sehingga nilai-nilai agama itu masuk di dalam Pancasila. Kemudian Pancasila memberi peluang atau melindungi atau memberi proteksi terhadap penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, yang selain diatur sebagai ideologi juga diatur sebagai dasar negara. Ideologi negara dan dasar negara dalam pengertian praktisnya itu berbeda. Satu. Nah, untuk itu maka kita lihat bagaimana hubungan antara negara dan agama yang sebenarnya merupakan cerita lama ini, merupakan perdebatan lama, kita buka kembali. Jadi begini, ini bisa dilacak dengan salah satu episode perkembangan sejarah kita di akhir tahun 30-an. Ketika Bung Karno mula-mula, Bung Karno itu mengusulkan negara Indonesia itu adalah negara sekuler total. Yang kemudian sesudah berdebat dicapai kompromi menjadi negara tidak sekuler, tapi juga tidak negara agama. Jadi pada akhir tahun 30-an itu, pada tahun 1938 melalui majalah Panji Islam, Bung Karno menulis artikel yang mengagetkan ketika Bung Karno itu menulis apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Yang isinya itu dia mengusulkan kalau Indonesia merdeka, kelak, kata Bung Karno, Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau agama ingin maju harus dipisahkan dari negara, kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Itu tulisan Bung Karno yang kemudian disusul dengan tulisan lain, ya, memudahkan pengertian Islam. Kemudian masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, itu tulisan Bung Karno yang menginginkan agar Indonesia itu menjadi negara sekuler penuh. Tahun 38. Pandangan Bung Karno ini kemudian dibantah oleh Nasir dengan tulisan yang juga sama cerdasnya ketika dia menulis beberapa artikel, diantaranya Cinta Agama dan Cinta Tanah Air. Menulis juga artikel Ikhwanus Sofa. Menulis juga artikel Islam dan Akal Merdeka. Kemudian artikel Arti Agama dan Negara atau Arti Agama dalam Negara, yang pada intinya Nasir berpendapat sebaliknya. Justru negara kalau ingin maju dan demokratis karena mayoritas penduduk Islam dan Islam itu mengatur semua segi kehidupan secara kafah, maka negara ini harus menjadi negara Islam, kata Nasir. Kedua tokoh ini tulisannya sangat bagus, sangat cerdas. Nah, pemikiran yang muncul dari polemik akhir tahun 30-an itu terus menjadi perdebatan sampai di tahun 45 ketika BPU PKI dibentuk, terjadi perdebatan di sidang-sidang BPU PKI pertama, terjadi panitia 9 seperti tadi diceritakan kisahnya oleh Mas Anhar Gonggong, yang kemudian melahir kesepakatan Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga Indonesia bukan negara sekuler. Kata Bung Karno, negara ini adalah negara apa? Kesepakatan, modus vivendi, bahwa negara ini ya bersumber dari nilai-nilai agama, pedoman-pedoman hidup dan ideologinya serta konstitusinya, tetapi juga tidak memberlakukan hukum agama. Agak rumit memahaminya begini.
Negara yang seperti